Selamat sore pemirsa, saya Tika Lia melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya tengah berada di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, yang mana pada hari ini, Sabtu 14 Juni 2025, tengah berlangsung koreografi lingkungan yang berjudul Napak Asin. Acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Tari Universitas Lampung. Acara ini dimulai sejak pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang diawali langsung dengan penampilan koreografi lingkungan Napak Asin oleh para mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Tari Universitas Lampung. Perlu diketahui pemirsa bahwa Napak Asin sendiri bisa diartikan sebagai jejak atau langkah yang meninggalkan rasa asin, yang secara simbolis menggambarkan perjalanan atau tradisi yang terhubung erat dengan laut atau pengasinan. Selain sebagai karya seni, pertunjukan ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap identitas lokal dan kontribusi masyarakat pesisir dalam menjaga tradisi sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, bahwa pertunjukan ini merupakan rangkaian dari ujian akhir semester mata kuliah koreografi lingkungan jurusan Pendidikan Tari Universitas Lampung. Iya, kalau bicara budaya lokal sebenarnya kan kita tidak sesempit bicara tentang Lampung secara budaya gitu ya, tapi Lampung secara letak geografis, Lampung secara keseluruhan masyarakat gitu, karena sebenarnya masyarakat yang ada di Pulau Pasaran sendiri itu mayoritas sukunya memang mereka suku Jawa, Serang, Jawa gitu ya, dan beberapa Lampung gitu. Nah, memang di sini karya ini akhirnya kemudian mencoba untuk mengemas kembali proses atau tradisi mereka dalam cara pengolahan ikan teri atau ikan asin seperti itu. Dan menurut saya itu kemudian menjadi suatu hal yang sangat baik ya untuk proses pendidikan tentunya gitu, karena memang kalau kita lihat secara lokasi mungkin Pulau Pasaran sendiri berada di ujung Lampung atau Bandar Lampung gitu ya, yang mungkin tidak bisa dijamah atau dijangkau oleh banyak orang, sehingga pertunjukan ini kemudian bisa menjadi wacana baru gitu kepada orang-orang untuk akhirnya menjadi media edukasi bagi banyak orang tentang cara mengolah ikan asin atau ikan teri gitu. Gimana Ibu melihat kreativitas mahasiswa dalam mengangkat budaya lokal menjadi sebuah karya seni tari kayak Napak Asin ini, Bu? Tentunya kreativitasnya sangat luar biasa ya, karena tantangan yang cukup berat gitu adalah mengolah sesuatu atau karya tari bukan di panggung gitu ya, karena biasanya kan mereka kalau bikin karya tari di panggung. Nah, ini ada tantangan lagi, mereka harus bikin karya di lingkungan sosial gitu, yang mana mereka memilih Pulau Pasaran, tempat atau cara mengolah ikan teri atau ikan asin gitu ya. Tentu saja hari ini saya disuguhkan dengan kreativitas mahasiswa yang luar biasa gitu ya. Mereka bisa kemudian mengemas cara menjemur tidak seperti orang menjemur pada umumnya, sehingga kita bisa tahu gitu. Terus bagaimana tradisinya, ada kapal datang, terus mereka berebut ikan untuk kemudian menjadi penghasilan mereka, terus mereka mengolah dan lain sebagainya, tentunya dalam kemasan seni gitu ya, sehingga itu menjadi suatu nilai kreatif tersendiri. Koreografer itu mau nyampein pesan ya Kak, kan Lampung ini kan pulau pulau yang ada lautnya banyak gitu kan. Nah, jadi itu mau nunjukin gimana cara pembuatan masyarakat di Teluk ini, terutama di Pulau Pasaran, gimana caranya jadi pengasin gitu Kak. Karena kan sumber daya alam di sini tuh melimpah ya, terutama di ikan teri gitu kan. Nah, jadi pesan utamanya itu ingin menafsirkan bagaimana keseharian masyarakat di Pulau Pasaran ini sebagai pengasin gitu. Apa aja sih Kak tantangan terbesar dalam produksi pertunjukan di lokasi terbuka seperti Pulau Pasaran ini, Kak? Tantangan utamanya itu mungkin masyarakatnya ya yang pertama, karena kan ini kan kita baru kenal itu pas penggarapan karya ini kan, otomatis kultur di Unila dan sini misalkan ya itu kan beda gitu kan ya Kak. Terus cuaca juga Kak, cuaca itu kan tergantung ya, kita nggak bisa nebak cuacanya gimana. Kalau misalkan di gedung kan kita bisa, walaupun hujan kita bisa tetap ini. Tadi tuh kan hujan, kita tuh sempat khawatir tetap berjalan apa nggak, ternyata alhamdulillah terang gitu. Itu tantangan terbesarnya sih Kak gitu selama pertunjukan ini.
Oke, jadi maknanya sendiri sesuai dengan tema kita yaitu mengangkat keseharian dari masyarakat Pulau Pasaran. Karya ini juga bermakna untuk mengungkapkan kepada halayak umum bahwasanya di Pulau Pasaran ini ada pekerja yang namanya pengasin yang merupakan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Pulau Pasaran. Jadi kita juga pengen mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa di Pulau Pasaran ini menjadi salah satu wilayah yang sebagai penjual ikan teri terbesar Kak di Lampung. Selanjutnya, gimana Kakak menjaga keseimbangan antara bentuk estetika dan representasi budaya yang otentik, Kak? Oke, yang pertama ada eksplorasi gerak dari bingkai itu sendiri. Bingkai itu adalah alat penjemuran untuk ikan terinya, Kak. Nah, jadi lewat pencarian gerak dalam keseharian, pertama kita observasi dulu, kita lihat bagaimana pekerja-pekerja asli bekerja layaknya kesehariannya, kemudian kita olah lagi, kita eksplorasi lagi menjadi gerakan yang estetik tetapi tidak menghilangkan makna dari keseharian dari pengasin itu sendiri. Kalau untuk saya sendiri Kak, senang ya bisa ikut berpartisipasi dalam karya ini karena bisa menyebarluaskan kepada masyarakat yang belum tahu kalau di Pulau Pasaran ini ada pembuatan ikan teri yang sebenarnya udah juga yang lain tahu, dan tapi juga kita bisa berpartisipasi di sini. Jadi semakin luas yang tahu kalau bahwa di Pulau Pasaran ini juga ada produksi teri di sini. Dari Gading. Oke, selain itu juga kami sangat antusias untuk mempopulerkan menarikan tarian ini, karya ini karena di dalam karya ini kami juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana proses pembuatan ikan teri itu sendiri, dari mulai pengelolaan dan sampai nanti pemasarannya itu sendiri. Apa sih Kak pesan pribadi yang pengen Kakak sampaikan ke masyarakat melalui peran Kakak di pertunjukan ini? Kalau dari saya pesannya mungkin masyarakat untuk lebih tahu bagaimana cara memproduksi ikan itu. Terus juga kalau ikan teri itu kan harganya mahal ya Kak. Jadi ya kayak gini cara pembuatannya. Jadi setara dengan harganya gitu. Dengan cara pembuatannya bagaimana gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Tika Alia, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.